Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, terima kasih. Kalau saya dipercayakan saat ini untuk layani kita dengan firman Allah, mungkin di sini ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu. Saya melayani pekerjaan Tuhan di daerah Selapajang Jaya, belakang bandara sana, dengan misi supaya daerah itu juga dimenangkan bagi Tuhan. Itu sebabnya jauh-jauh dari Manado ada di sana. Panggilan Tuhan yang bisa membawa saya ada di sana. Awalnya kurang meyakinkan. Awalnya. Sebab kondisi, situasi yang saya perhatikan secara manusia bertentangan. Secara manusia bertentangan. Kenapa? Karena kita tahu bersama orang-orang yang ada di sana juga adalah orang-orang yang bebas. Bebas melakukan apa saja. Tapi bersyukur Tuhan taruh di sana dan sampai hari ini kurang lebih 21 tahun Tuhan izinkan untuk melayani, membina umat-umat yang datang kepada Tuhan dan ada gereja di sana. Yang kedua, saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah adik ipar dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Istri saya, adik kakak dengan Ibu Yeni. Ya. Jadi saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan takut. Apa yang saya mau bawakan tidak akan membawa kita untuk tersesat. Ya. Dan tidak jauh-jauh untuk mencari saya. Saya standby 1 kali 24 jam di Selapajang Jaya sana. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin, wah ini kurang enak, kurang bagus, kurang benar, langsung ya. Dan saya lihat di sini, ya, saudara kemarin, saudara Daus, sekarang Bapak Daus sudah menikah, tapi saya nggak sempat hadir, maaf. Dengan kesibukan pelayanan, terkadang juga entah itu jadi alasan, ya, tapi betul-betul pelayanan sehingga nggak bisa hadir. Nah, puji Tuhan. Saya pendeta Hani Lontaan asal Manado dan punya istri yang saya sudah bilang tadi adiknya dari Ibu Yeni. Dikaruniakan 2 anak sekarang ini dan saat ini juga sedang mengandung yang ketiga. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Sebab begini Bapak Ibu, dalam dunia persilatan ini ada banyak cara untuk menghambat kekristenan. Banyak cara. Tidak bisa ditekan dengan ancaman, ada sistem yang dilakukan. Terselubung memang, dan sepertinya program jitu. Program jitu. Memang dari sisi kemanusiaan kalau dilihat, bertambahnya manusia berarti bertambahnya kebutuhan. Apalagi melihat situasi kondisi dunia yang semakin hari sepertinya semakin sempit karena banyaknya orang. Tapi bagi kita umat Tuhan, anak Tuhan, apapun yang Tuhan buat, semua itu baik. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kata Alkitab, bertambah-tambahlah. Ya, nah itu sebabnya saya tetap berusaha, bertambah-tambah. Ya. Menggenapi firman Allah. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat pengurus gereja dan keluarga hamba Tuhan yang sudah percayakan saya, seluruh jemaat Tuhan. Mari kita lihat firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 4. Kita masuk dalam renungan firman Allah. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Ayat 23 ya. Ayat 23.
intinya nanti kita juga masuk pada ayat 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah baca bersama satu ayat ini mewakili dari ayat 1 sampai ayat 50 mungkin ini. Ya. Panjang ayat ini, itu sebabnya saya hanya baca satu ayat saja. Kita sama-sama sudah baca. Dalam pengertian Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Nah, penyembah-penyembah yang benar ini kita lihat dari sisi firman Allah. Karena Allah menghendaki. Gereja, tadi kalau kita dengar paparan tentang kondisi kekristenan, di zaman rasul-rasul bisa terjadi perubahan besar. Dan benar-benar mendapatkan penyembah-penyembah yang benar. Nah, di zaman now ini yang dikenal juga lebih dekat dengan kuping kita ini, zaman milenial, harus jauh lebih besar terjadi, jauh lebih banyak penyembah-penyembah yang benar. Kenapa demikian? Karena ternyata kekristenan hari-hari ini juga sibuk dengan kondisi-kondisi lahiriah, bersifat lahiriah. Nah, ada satu yang paling miris untuk kita perhatikan. Kekristenan hari-hari ini melahirkan orang-orang munafik, orang-orang yang kompromi, orang-orang yang pintar bersandiwara, orang-orang yang bertopeng, ya, menutupi keadaan dan menampilkan sesuatu yang bukan aslinya. Nah, gereja dilahirkan Allah supaya gereja juga akan melahirkan orang-orang, manusia-manusia seperti diinginkan Tuhan, penyembah-penyembah yang benar. Tadi kita sudah menyembah, sangat baik, sangat baik. Tapi saya mau lihat dari sisi lain. Nah, bagaimana untuk menemukan penyembah-penyembah yang benar? Kita lihat dari pasal ini. Apa sih sebetulnya? Dan bagaimana sebenarnya penyembah-penyembah yang benar ini? Yang pertama, kita memperhatikan penyembah yang benar ini adalah ayat 9. Walaupun ayat 1 sampai 9 itu menerangkan siapa wanita ini. Ya. Ayat 9 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ternyata ayat ini muncul dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini punya background, punya latar belakang, terdidik dengan agama yang lama atau ibadah yang lama. Dia berpikir apa yang dia jalankan, apa yang dia kerjakan hari-hari ini tentang agama, tentang ibadah, tentang Tuhan sudah benar, sudah baik, sudah itu yang sepatutnya. Tapi waktu percakapan dengan Tuhan Yesus, sepertinya ada sesuatu yang lain. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mencari penyembah-penyembah yang benar. Ternyata Tuhan temukan penyembah yang benar bukan di bait Allah. Bukan di tempat-tempat suci. Yang Tuhan temukan di sini
adalah seorang Samaria yang memang punya agama, punya doa, punya ibadah. Tapi ibadah yang masih bersifat sekali lagi lahiriah. Apa yang dia lakukan itu rutinitas. Makanya Tuhan berkata, seandainya kau mengerti kasih karunia Allah, maka engkau sudah meminta kepadaku air hidup itu. Tapi karena nggak mengerti, belum menjadi penyembah yang benar, maka apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang sudah tertanam dalam dirinya, sudah itu yang dia anggap terbaik. Alasan pertama wanita ini menolak. Mengapa? Kok minta kepada saya? Saya kan orang Samaria. Kamu orang Yahudi. Dalam kurung di sana ditulis, sebab orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Artinya ada gap, ada pemisah. Dengan kata kasarnya, musuh bebuyutan. Ada musuh. Itu sebabnya, seandainya saja dia mengerti, pasti dia tahu siapa yang berbicara. Tapi karena tidak tahu, tidak mengerti, hanya ada benteng dalam dirinya, bahwa apa yang dia sudah dapat, apa yang dia peroleh dari nenek moyangnya sampai ke generasi dia, semua berjalan biasa, dan itu lagi. Itu sebabnya kalau ada hal yang baru, ada hal yang datang sepertinya akan mengusik kondisi dia, tunggu dulu. Jadi penyembah yang benar di sini pertama, menghapus diskriminasi, menghapus perbedaan. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi tembok. Saya orang Manado menikah dengan orang Tangerang. Nggak ada gap. Mengerti kasih karunia adalah satu bagian daripada penyembah yang benar. Tidak lagi mempersoalkan, kamu orang mana ya? Kamu orang Ambon? Kamu orang Papua? Kamu orang? Ya kami orang. Ya kan? Kalau bukan orang siapa lagi? Tapi persoalnya di balik dia itu apa? Banyak kan yang masih mempertahankan siapa dia. Kamu nggak tahu saya ya? Ya iya, karena kita belum tahu, belum kenal. Banyak kali begitu. Itu sebabnya Tuhan tidak temukan di tempat-tempat suci. Bahkan pernah kan Tuhan obrak-abrik bait Allah. Karena didapati orang-orang di dalam itu saling cari untung. Pernah baca ayat itu Pak? Tuhan pakai cambuk. Kocar kacir. Jadi pertama untuk menjadi penyembah yang benar, belum hati ini. Bukan tergantung karena kami orang Manado harus bikin kawanua namanya. Akhirnya di dalamnya kawaduri semua. Ya, saling dendam, saling marah, saling benci. Itu kawaduri, bukan kawanua. Maaf kalau saya sedikit menyinggung gereja suku. Secara teologis itu membangun tembok. Walaupun sebenarnya misinya menjangkau, ya kan? Misinya menjangkau. Tapi mari kita secara kolektif kita melihat maksud Allah, tujuan Allah membangun gereja. Kumpulkanlah semua di dalam. Mau orang Ambon, orang Cina, orang Manado, orang manapun, kumpul di dalam. Hanya satu fokus, Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau mencari penyembah-penyembah yang benar yang tidak lagi mempersoalkan kalau saya orang Cina, udah kami punya budaya begini, kami punya tradisi begini, kamu nggak usah masuk. Apalagi sio kita beda. Ya kan? Gereja tidak mempersoalkan sionya. Yang ada sio manise. Iya. Kebenaran Allah. Kenapa sampai hari ini Tuhan mencari penyembah yang benar? Karena masih terikat dengan terkadang tradisi ini. Kebiasaan yang berlaku dalam diri, dalam kelompok, dalam keluarga, dalam masyarakat. Tuhan bilang,
Hapus itu. Tinggalkan itu. Di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Yang kedua, untuk menjadi penyembah yang benar, kita baca ayat yang ke-14. Dan seterusnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, sebab engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Percakapan semakin baik, semakin bagus. Perempuan Samaria ini semakin merasakan ini beda. Orang yang berkonseling dengan saya ini beda. Akhirnya perempuan ini berkata, Tuhan beri aku air itu. Aku butuh air hidup itu. Karena air hidup itu akan memancar terus menerus. Mulai ada kerinduan. Pertama dia harus lepaskan perbedaan. Jangan lihat si A yang bicara, B yang menerima. Masakan kamu orang Yahudi, saya orang Samaria? Enggak, dia mulai hilangkan itu. Paradigma itu dia mulai hilangkan. Akhirnya dia membuka hati. Tuhan kalau begitu kasih deh saya air itu. Nah, untuk mendapatkan air hidup, Tuhan bilang, kalau begitu pergi panggil suamimu. Jangan kau sendiri. Suamimu juga. Dari sisi teologis juga, Yesus itu maha tahu. Apakah Yesus tidak tahu wanita ini? Dia tahu. Tapi biarlah mulut wanita ini sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran itu. Dia berkata, Tuhan, aku enggak punya suami. Enggak punya suami. Tepat katamu karena yang sekarang itu sudah ke-6. Yang di sana 5. Maaf, mungkin ini orang Sunda. Orang Sunda saya tanya, kok sudah 3 kali menikah? Iya, soalnya nikah pertama harganya kecil. Menikah kedua harganya lebih tinggi. Ternyata orang Sunda ini semakin banyak kali menikah semakin mahal. Kebetulan banyak keluarga di Kerawang. Jadi saya bertanya, fakta. Oh, nah jangan-jangan ini dari sana ini kebiasaan. Ya, sudah punya suami bilang enggak. Tapi Yesus bilang benar katamu. Secara logika kita kan ini bohong ini. Kok saya tahu suamimu sudah banyak. Kenapa sih sekarang kamu bilang di hadapan Tuhan enggak ada suami. Tapi Yesus puji. Saat ini kau berkata benar. Bayangkan dari sisi manusia. Kita berteman. Kita tahu siapa dia. Marah enggak kita? Kok ditanya pendeta? Emang mau nikah sama pendeta itu lagi kamu? Bisa saja kan? Bisa. Kok kamu bilang belum menikah? Kurang ajar kamu. Yang sekarang bayangkan udah keberapa itu? Ya udah. Tapi kok Yesus puji? Beda ya cara berpikir Tuhan dengan manusia. Sangat beda jauh. Kalau manusia langsung menjudge. Kamu gonta-ganti kok bilang enggak. Tapi justru bilang Yesus bilang, itu tepat katamu. Artinya kenapa Yesus berkata tepat katamu? Muncul dari mulut bibirnya kebenaran. Dia buka dan terbuka kepada Tuhan. Yang kedua ini artinya, yang tadinya biasa bohong, sekarang berkata benar. Haleluya. Mau berkata benar. Penyembah-penyembah yang benar, transparan.
Enggak pinter sandiwara. Enggak, dia transparan. Sebab wanita tahu, Samaria ini tahu, bahwa Yesus Allah yang maha tahu. Kalau saya sembunyikan, kalau saya coba-coba berdalih, dia akan tahu siapa saya. Lebih baik saya terbuka, Tuhan. Aku tahu, aku ini pelaku kejahatan. Aku tahu aku ini pendosa. Tapi demi air hidup itu supaya terpancar terus dalam diriku, sekarang aku berkata benar. Dan itu yang Tuhan puji. Dari berkata dusta, yang biasanya bohong, yang biasanya banyak alasan, yang biasanya suka berdalih, sekarang dia bicara terang-terangan. Ini penyembah yang benar. Selalu berkata benar. Saya nggak suka dengan kamu karena caramu begini. Memang sakit. Mungkin kita akan dimusuhin. Ada ayat bilang begini. Apakah dengan aku menyatakan kebenaran, kemudian aku dianggap musuhmu? Di mana itu ya? Paulus pernah berkata demikian. Nah, wanita ini tidak mau dicap orang yang selalu bohong, selalu bohong. Wanita ini mulai menerima. Dia jumpa dengan Tuhan, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Makanya dia akan berkata benar. Yang kedua berkata benar. Penyembah-penyembah yang Tuhan cari hari-hari ini adalah penyembah-penyembah yang perkataan dan perbuatnya sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkata benar. Yang ketiga, ayat 24. Tapi saya baca mulai dari ayat 20. Ayat 20 begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ternyata wanita ini punya gereja juga. Dia bilang, kami, ajaran nenek moyang kami, dari Abraham sampai sekarang, kami punya tempat ibadah. Bahkan ibadah yang paling sakral di Yerusalem. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, bukan. Bukan di gunung sana, dan bukan juga di Yerusalem. Bayangkan saudara. Penyembah yang benar tidak tergantung tempat. Haleluya. Jadi yang ketiga, untuk mendapatkan penyembah-penyembah yang benar, di mana saja dia terhubung dengan Roh Kudus. Tidak tergantung tempat. Kalau Islam iya, kiblatnya di Mekah. Itu ibadah yang sempurna. Makanya walaupun di kapal laut, ditulis pojoknya, kiblatnya ke sana. Di pesawat pun mungkin, kalau boleh sholat, kiblatnya ke sana. Di hotel-hotel kita lihat, restoran, kiblatnya ke sana. Bahkan membangun masjid, harus arah kiblat. Makanya kadang jalan raya, pintunya di mana? Betul nggak? Kita temukan itu. Ini jalan raya, lalu lalang mobil manusia. Pintunya bukan di situ. Pintunya di sawah-sawah sana. Mimbar dia untuk kiblat di sawah sana. Wah, kalau kita kan mau hadap sana, mau hadap sini, mau hadap kemana, bukan itu. Yang penting ada Roh Kudusnya. Nah, ini penyembah yang benar. Bukan tergantung tempat. Makanya Tuhan mau rubah paradigma dia. Tunggu dulu wanita ini. Jangan dulu berkata bahwa kamu punya ibadah yang baik. Kamu punya ibadah yang bagus. Tunggu. Saatnya akan datang. Penyembah-penyembah benar tidak tergantung tempat.
Kok seakan-akan di sini Tuhan anti gereja bagus ya? Seakan-akan Tuhan di sini anti tempat ibadah yang mewah atau fasilitasnya bagus. Bukan, saudara. Yang inti yang Yesus mau di sini adalah terhubung dengan roh. Makanya kita kan mulai mempraktekkan bahasa roh. Kenapa? Karena ini yang dirindukan Tuhan. Bukan asal ngomong. Paling tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita sudah mulai membayangkan bahwa Tuhan ada di depan kita. Jadi wanita ini punya ibadah yang lama, tapi berjumpa dengan Tuhan, sekarang dia punya ibadah yang baru. Tidak tergantung waktu juga. Kapan saja, di mana saja nyetir mobil kita bisa nyanyikan haleluya, haleluya. Ada penyembahan. Naik angkot, naik Grab, silakan sopir bawa saya ke tempat tujuan. Tapi saat ini saya mau terhubung dengan Tuhan. Lagi goreng-gorengan juga kan? Bisa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Lagi masak. Itu maksudnya tidak dibatasi oleh tempat ataupun waktu. Kapan saja menyembah di dalam roh itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, penyembah-penyembah yang benar. Yang keempat, merubah paradigma dari melayani dosa, sekarang melayani Tuhan. Kita lihat. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Oh, berarti sebelumnya ayat 28 dulu. Ya, ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Wanita ini tadinya kan melayani dosa, bayangkan sampai sudah 5, ada 1 lagi, 6. Tapi setelah dia semakin lama dialog dengan Tuhan Yesus, semakin dia rasakan ini beda. Makanya dia semakin terbuka hatinya. Dan yang keempat ini, penyembah yang benar. Dari melayani dosa, sekarang melayani Tuhan. Apa kesaksiannya? Mari. Saya dapat BMW. Bukan. Sini. Setelah saya dengar dia, saya dapat rumah gedong. Bukan. Tahu nggak? Karir saya naik setelah saya jumpa Yesus. Bukan itu. Wanita ini katakan, "Mari datang ke sana. Sebab segala sesuatu yang aku perbuat, dia beritahu kepadaku." Dia itu Tuhan. Jadi orang bersaksi, puji Tuhan kita diberkati. Orang lihat juga kan gak memble-memble amat. Ya kan? Tuhan lihat, wah hebat, ini memang diberkati. Orang-orang lihat. Tapi paling tidak, sampaikanlah apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Bahwa saya terjadi perubahan. Apa yang saya lakukan terbuka di mata Tuhan.
Dan orang-orang datang. Waktu mereka datang, mereka lihat, benar Yesus. Dia itu Tuhan. Dan akhir kata dari orang-orang yang datang ini, mereka berkata, sudah, sekarang bukan kamu lagi yang kami dengar, yang kami tahu, yang karena kami datang, sekarang bukan lagi ya. Kami sudah temukan sendiri bahwa benar dia juru selamat dunia. Wanita ini hanya alat sarana untuk membawa orang datang kepada Yesus. Ini penyembah yang benar. Jadi yang pertama, menghapus diskriminasi atau perbedaan. Yang kedua, berkata benar. Yang ketiga, memiliki ibadah yang benar. Ibadah di dalam roh. Dan yang keempat, dari melayani dosa, rubah paradigma, sekarang melayani Tuhan. Jadi kita semua di sini adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk layani Tuhan. Jangan ada yang berkata, aduh jangan saya malu, aduh jangan saya kan bukan siapa-siapa, aduh jangan saya ini bukan siapa-siapa, aduh jangan. Bukan. Saatnya. Kalau dulu kita punya pertahanan seperti itu, tapi sekarang orang yang dimaksud penyembah yang benar adalah orang yang cinta dan sayang dan senang melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kembalikan kepada pembawa acara.